Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Puspita Andriani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya. Baik, yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya pada poin kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailata syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu syiyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi, surat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187. Kedua surah ini dapat digolongkan ke dalam konsep nasakh karena pada Al-Baqarah ayat 183 ini dihapus dan diganti dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Nasakh ini tergolong nasakh ila badal akhaf atau nasakh dengan diganti, yakni ayat 183 diganti dengan ayat 187. Dan apa yang diganti? Yang diganti adalah pada ayat 183 kita wajib melakukan puasa. Sedangkan yang kedua menjelaskan hal-hal yang dilakukan pada saat malam hari setelah puasa, yakni dihalalkan bercampur dengan istri di malam hari. Alasan lainnya, hukum yang digantikan yaitu apabila berbuka puasa atau makan dan minum, mereka tidur dan menggauli mereka sebelum sholat. Hal ini jelas dilarang dan kemudian dijelaskan kembali pada ayat 187. Baik, lanjut ke nomor 2. Yang poin pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Jadi pada ayat tersebut itu termasuk ke dalam surah Yasin ayat 1 sampai dengan 4. Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah karena yang pertama surah ini diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surah Makkiyah mengisahkan tentang Nabi. Nah, dalam surah ini mengisahkan tentang tuduhan orang-orang kafir yang menyebut bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi dan bukanlah Rasul. Alasan yang ketiga yaitu surah Yasin memiliki ayat atau suku kata yang pendek. Dan yang terakhir, surah Makkiyah itu berisikan argumentasi yang ditujukan untuk orang-orang musyrik, yaitu dengan mempergunakan bukti rasional serta ayat kauniyah. Surah Yasin tergolong surah Makkiyah karena dengan surah Yasin inilah Allah Ta'ala menolak kalimat mungkar orang kafir dengan bersaksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad dan ketetapan. Selanjutnya pada poin kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir.
Jadi surah ini termasuk ke dalam surah Al-Anfal ayat 41. Surah ini tergolong ke dalam surah Madaniyah karena yang pertama, ayat ini surahnya itu panjang dan memiliki banyak suku kata. Yang kedua, surah ini turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad, yakni diturunkan pada saat berkenaan dengan Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Yang kemudian surah ini turun di Madinah, dan alasan terakhir yaitu surah ini bukan menceritakan tentang Nabi, melainkan tentang harta rampasan Perang Badar. Baik, nomor 3 yaitu poin pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan poin kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi surah pertama merupakan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, sedangkan surah kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Sisi keterkaitan munasabah terletak pada korelasi dengan asyirat yang berarti jalan yang terdapat pada ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, yakni terdapat makna jalan yang lurus. Munasabah ini termasuk munasabah penutup surah dan pembukaan surah. Demikian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.